kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, walaupun masih secara online, tapi kiranya tidak mengurangi semangat adik-adik dan sukacita adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya di sampingnya. Kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Kak Dela undang adik-adik untuk berdiri. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari kita Bakti 71, bait yang pertama, Tuhan Yesus sahabatku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami, puji dan syukur kami ucapkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh bangunkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah Persekutuan Teruna. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati pendengar pikiran kami ya Bapa. Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Walaupun secara online, tapi biarlah Tuhan sukacita masih melimpahi hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Kadang akan membacakan untuk kita semua. Yesaya pasal 41 ayat 10 yang menyatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menumbuhkan, bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vinka. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1-4. Sebelum kita membaca firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Layan Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami aplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1-4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah teman-teman, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya, pemimpin itu apa, pengertian dari pemimpin itu apa, mimpin, seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu karakter pribadi dan jiwa kepemimpinannya itu tidak langsung terbentuk begitu saja, jadi bukan semena-mena langsung jadi pemimpin gitu ya, tiba-tiba langsung ditunjuk jadi pemimpin, tidak. Namun jiwa kepemimpinan seorang pemimpin itu terbentuk dari sejak ia masih muda. Nah, salah satu karakteristik pembentukan karakter seorang pemimpin adalah perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup di sini adalah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan karakter. Nah, jadi pengalaman-pengalaman hidup, perjalanan-perjalanan hidup yang telah kita lalui itu juga merupakan salah satu faktor dari terbentuknya jiwa seorang kepemimpinan. Nah, pada bacaan kita pada minggu pagi hari ini yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sini Yusuf dijelaskan bahwa Yusuf di sini berani untuk menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dapat kita lihat pada ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing-kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, dijelaskan di sini juga bahwa Yusuf ini masih muda, teman-teman. Tapi karena keberaniannya, dia juga berani untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, karena keberanian dia inilah, maka Yusuf ini menjadi anak kesayangan Yakub dari ke-12 anak-anak Yakub yang lain. Nah, dari ke-12 anak-anak itu, Yusuf inilah yang menjadi anak kesayangan dari Yakub. Nah, salah satu wujud kasih sayangnya Yakub terhadap Yusuf adalah ia memberikan jubah yang maha indah. Jadi jubah, orang-orang zaman dulu tuh kalau pakai jubah itu tuh kayaknya udah senang banget, pokoknya jubah waktu itu tuh sangat-sangat mewah, sangat-sangat bagus gitu. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Yakub kepada Yusuf, karena Yusuf adalah anak kesayangannya, yaitu Yakub memberikan jubah yang maha indah. Nah, tambah dengki, tambah iri lah ya kan saudara-saudaranya ini karena melihat Yusuf kok dikasih jubah yang indah ya. Nah, begitu. Padahal Yusuf sendiri adalah seseorang yang masih muda gitu ya. Nah, karakter Yusuf di sini juga Yusuf mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti contohnya tadi, dia berani untuk menyampaikan perbuatan menyimpang saudara-saudaranya kepada
Yakub ayahnya, seperti itu. Nah, jadi walaupun Yusuf ini adalah anak kesayangan, jadi dia tidak juga semerta-merta seenak-seenaknya gitu. Jadi dia juga tetap bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang nggak boleh dilakukan gitu. Nah teman-teman, karakter dan moralitas yang dimiliki Yusuf sebagai anak muda inilah yang merupakan langkah awal dari pembentukan pribadi seorang pemimpin yang berintegritas dan berkenan di hadapan Allah. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Yusuf ini dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu dia lakukan sejak ia masih muda, ya. Jadi karakter pemimpinnya itu sudah ada sejak dia masih muda. Dia sudah bijaksana dan dia juga sudah berani untuk memberitakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak takut akan dibenci, dia tidak takut akan dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Jadi dia tetap berani untuk memberitahukan bahwa saudara-saudaranya ini telah melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, keberanian Yusuf dalam menyatakan kebenaran sekalipun dia dipandang sebagai tukang adu, atau mungkin kalau zaman sekarang anak-anak itu nyebutnya cepu ya. Jadi sering bilang ngadu gitu ke ayahnya bahwa saudara-saudaranya ini melakukan kejahatan. Nah, tapi dia tetap berani untuk mengambil keputusan itu, tetap memberitahukan, tetap mengadu, tetap memberitahukan kepada ayahnya bahwa saudara-saudaranya ini telah melakukan kejahatan. Meskipun dia tahu dia akan berada di posisi yang kurang nyaman, dia mungkin akan dijauhi, mungkin tidak akan diajak bicara, dan hal-hal yang tidak mengenak lainnya. Nah, tapi dia tetap berani untuk melakukan hal tersebut. Nah teman-teman, belajar dari kisah Yusuf tadi, mungkin teman-teman di sini juga ada ya yang sudah pernah jadi ketua kelas, atau jadi ketua organisasi, atau bahkan jadi ketua OSIS di sekolahnya ya kan. Nah, itu adalah contoh kepemimpinan di umur-umur teman-teman sekarang ya. Kalau di umur-umur kakak itu mungkin ada yang namanya ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan ketua-ketua organisasi lainnya. Nah, sebelum menjabat ketua OSIS dan ketua organisasi, kita terlebih dahulu telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pada diri kita sendiri. Nah, diri kita ini siapa sih yang mimpin ya? Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi kan yang mimpin? Memang teman-teman mau nih dipimpin oleh orang lain yang notabene dia juga nggak mengerti saya gitu. Nah, sebelum kita menjadi ketua atau pemimpin orang lain, terlebih dahulu kita melatih kepemimpinan kita untuk memimpin diri kita sendiri. Misalnya nih teman-teman mau pergi sekolah atau mau memutuskan sekolah di mana, otomatis kita harus berdasarkan dengan kata hati kita dong. Kita harus berani mengambil keputusan, kita harus berani untuk memikirkan apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman juga dilatih sejak muda untuk mengambil keputusan untuk diri teman-teman masing-masing. Nah, di usia-usia teman-teman ini juga dibentuklah karakter-karakter kepemimpinan. Makanya kalau setahu kakak, kalau di sekolah itu pasti akan dibentuk kelompok, terus nanti kelompoknya itu ada ketua kelompok gitu kan ya kalau nggak salah. Nah, dari situ juga teman-teman bisa belajar arti kepemimpinan itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, mulai dari diri sendiri kita dapat melatih jiwa kepemimpinan itu dengan berlatih jujur, disiplin, tepat waktu, dan sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebutlah kita dapat menilai bahwa kita ini layak menjadi pemimpin. Nah, kita semua layak menjadi pemimpin, terutama untuk memimpin diri kita sendiri, terutama dalam pengambilan keputusan, dalam hal disiplin, dan jujur sih yang paling penting. Kita juga dapat mengendalikan emosi dalam diri kita dapat memimpin, dapat mengolah emosi kita, mengolah ego kita agar jadi pemimpin itu kan kita harus memimpin, kita harus mengambil keputusan. Jadi jangan berdasarkan ego. Sebagai pemimpin yang bijaksana, kita harus melihat apa konsekuensi dari keputusan yang harus kita ambil. Kita juga harus melihat dampak dari keputusan yang kita ambil. Nah, itulah salah satu kriteria pemimpin yang bijaksana. Selain itu juga kita harus bersikap adil. Nah, kita juga harus bersikap adil kepada sesama kita. Jadi tidak boleh semena-mena kita mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi misalnya. Nah, itu kan salah satu contoh pemimpin yang tidak bijaksana.
Nah teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih di sekolah teman-teman, kalau ada yang jadi ketua OSIS atau jadi ketua kelas atau jadi ketua-ketua organisasi ya atau lainnya, pasti banyak nih kan temennya, banyak nih yang kenal, itu kan si itu kan yang ketua OSIS itu kan. Nah karena kita mungkin di tahun-tahun yang akan datang mungkin teman-teman akan menjadi pemimpin, kita pasti akan banyak diketahui banyak orang. Nah kalau kita udah terkenal nih misalnya kan, udah jadi pemimpin, kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Karena jadi jangan mentang-mentang kita udah terkenal nih, aku nggak mau kerjain aku misalnya ya ada tugas nih kan, aku nggak mau kerjain aku kan ketua OSIS di sini, aku kan ketua kelas di sini. Jadi jangan sebuah kesempatan untuk memimpin itu jadi membuat kita berlaku seenaknya. Nah itu kan salah satu contoh kepemimpinan yang tidak bijaksana ya teman-teman, karena jadi kita tuh jadinya seenaknya gitu kan, mentang-mentang kita nih memimpin. Nah itu salah satu contoh yang tidak baik saat kita menjadi pemimpin. Nah kita juga tidak boleh takut untuk memberitahukan hal-hal yang salah. Jadi misalnya nih kan, kalau teman-teman sebagai ketua kelas nih misalnya ada temannya nih yang nyontek, boleh kali ya ditegur dulu teman-temannya itu atau teman-teman juga kasih contoh bahwa menyontek itu tidak baik. Nah kalau misalnya teman ini nggak mau dengar, bolehlah seperti Yusuf, dia teman-teman ngadu ke gurunya tapi dengan cara yang tidak dilebih-lebihkan. Jadi misalnya nih jangan jadi yang kayak bu itu nyontek tuh bu. Nah jangan, tapi teman-teman boleh lapor ke gurunya melalui pendekatan, terus bicara baik-baik, bu saya melihat ini menyontek. Terus teman-teman juga boleh kasih solusi apa sih penyebab dia nyontek, mungkin dia tidak mengerti mata pelajarannya. Nah jadi pemimpin di sini adalah selain dia memimpin, dia juga harus mengarahkan kepada bawahan-bawahannya ini mana yang harusnya dilakukan, hal-hal baik yang harusnya dilakukan, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memimpin orang lain, terlebih dahulu kita membentuk karakter diri kita dulu, kita memimpin diri kita sendiri, kita melatih ego, emosi, belajar mengambil keputusan untuk diri kita sendiri sebelum kita memimpin di jenjang yang lebih tinggi, memimpin masyarakat, memimpin teman-teman kita di kelas, atau memimpin teman-teman kita di sekolah, dan sebagainya. Jadi sebelum kita terjun ke dalam kepemimpinan yang lebih tinggi, terlebih dahulu kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, pada bacaan dan tema kita pada hari ini, Teruna dan Teruni diminta untuk belajar menjadi pemimpin untuk diri sendiri, belajar berani mengambil keputusan dan untuk diri sendiri, dan belajar menjadi pemimpin untuk orang-orang di sekitar teman-teman sekalian. Nah teman-teman, sebelum kita menjadi seorang pemimpin, tentunya kita juga dihadapi dengan beberapa pergumulan dalam hidup kita ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa karakteristik dan faktor seorang pemimpin adalah perjalanan hidup. Nah, mungkin di masa-masa lampau kita nih pernah tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Nah, itu juga melatih kekuatan hati dan kekuatan mental kita untuk lebih kuat. Nah, ya karena kan di sini judulnya aja sudah pemimpin yang bijaksana. Otomatis kita juga harus kuat dong. Selain kita memimpin diri kita sendiri, kita juga akan memimpin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, masyarakat mungkin ya, teman-teman nantinya bakal menjadi pemimpin masyarakat kan. Nah, pergumulan-pergumulan hidup serta perjalanan-perjalanan hidup inilah yang mungkin dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman bahwa tidak selamanya kita itu buruk. Nah, jadi jangan karena kita nih udah pernah melakukan suatu kesalahan gitu, terus kita jadi down, kita jadi aduh udahlah kayaknya aku nggak cocok deh jadi pemimpin, aduh udah kayaknya aku gagal. Nggak seperti itu. Jiwa pemimpin itu adalah orang yang terus mau berkembang, terus mau berusaha, terus mau belajar dari masa lalu. Pemimpin yang bijaksana juga akan tetap terus berlatih, mengolah dirinya, mengembangkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Seperti contohnya tadi, kita harus jujur, disiplin, tepat waktu, mengontrol emosi, dan sebagainya. Nah, jadi jangan menjadikan masa lalu itu sebagai patokan bahwa kita ini nggak bisa berkembang, kita nggak bisa jadi pemimpin. Nah, jangan seperti itu, teman-teman.
Nah, teman-teman, kakak di sini ingin mengajak teman-teman teruna dan teruni untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan tetap mengasihi sesama. Kiranya teman-teman dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri dan menjadi pemimpin untuk teman-teman, bahkan masyarakat di masa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 69, bait yang pertama, Aku Mulai Dari Diri Sendiri. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali hadir kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah PT pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Kau pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari pandemi COVID-19, agar kami dapat berkumpul kembali melaksanakan ibadah PT di gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga persekutuan teruna ini Tuhan, kiranya teman-teman yang belum dapat mengikuti PT pada minggu pagi hari ini dapat mengikuti ibadah PT di minggu yang akan datang. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak Layan juga berkenan bagi adik-adik sekalian dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini doa kami Tuhan, kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, untuk pemberitahuan persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik di dalam amplop, terus ditulis nama adik dan pelkatnya, misalnya Angel Pelkat PT, dan nanti amplopnya dapat dititipkan kepada orang tua agar dapat dimasukkan di kotak persembahan pada ibadah hari Minggu. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 155 bait yang pertama, kita menaburkan biji kebenaran.
kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa, pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada hari ini kami ingin menyerahkan persembahan kami ini kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat dikelola dengan baik oleh presbiter yang bertugas ya Bapa, agar hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Untuk warta PT, yang pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Vinka yang telah menjadi pelayan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Vinka dapat adik-adik terima dengan baik dan adik-adik dapat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya diberkati di dalam pendidikan dan kehidupan selanjutnya. Dan yang ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan masih secara online ya, di channel YouTube GPIB Siloam. Itu aja warta Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi dari kitab Bakti 277 bait yang pertama, firman Allah sudah kau benar. Kita akan menutup ibadah Persekutuan Teruna pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah PT pada minggu pagi hari ini. Kiranya teman-teman yang mungkin belum dapat mengikuti ibadah PT pada minggu hari ini dapat mengikuti ibadah PT di minggu yang akan datang. Berkati juga teman-teman teruna-teruni yang telah mengikuti Persekutuan Teruna pada pagi hari ini Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kau berkati juga Kakak Layan dan pengurus Persekutuan Teruna Tuhan dalam gerak pelayanannya Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami Tuhan, berkati kami 1 minggu ke depan Tuhan, kami serahkan seluruh hari-hari kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sudah selesai. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna selanjutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari.
jiwaku dan takkan ragu, ku gerakkan langkahku sama tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curah doa Allah buat mataku terbuka. Kau Allah datang